Marilah kita lanjutkan pembelajaran Divine Principle tentang takdir bab yang ke-6 dalam subbabnya yang kedua, jalan takdir agar kehendak Allah terpenuhi. Kita sudah membaca referensi pada subbab sebelumnya di dalam Yesaya 46 ayat 11, Matius 16 ayat 27, Kejadian 4 ayat 25, Yohanes 1 ayat 5, Kisah Rasul 1 ayat 24 dan 25. Kita akan lanjutkan. Menurut prinsip penciptaan, tujuan Allah atas penciptaan hanya dapat terwujud apabila manusia memenuhi porsi tanggung jawab mereka. Meskipun kehendak Allah untuk mewujudkan tujuan ini melalui providensi pemulihan adalah mutlak dan di luar dari pengaruh manusia, namun pemenuhannya sangat penting membutuhkan porsi tanggung jawab manusia. Pada asalnya tujuan Allah atas penciptaan harus dipenuhi melalui Adam dan Hawa hanya ketika mereka menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dan menolak untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang diberikan oleh setan, yang diusulkan oleh setan. Sama halnya di dalam providensi pemulihan, kehendak Allah terpenuhi hanya ketika tokoh utama yang dipilih oleh Allah, manusia yang bertanggung jawab itu, memenuhi misi dari porsi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, orang Yahudi sebagai bangsa poros dari providensi yang dipilih oleh Allah, mereka seharusnya percaya di dalam Yesus dan mengikutinya tanpa syarat agar Allah menyelesaikan penyelamatan sepenuhnya pada saat itu. Penyelamatan secara rohani, bukan saja secara rohani, tapi juga secara jasmani, secara daging. Oleh karena itu mereka tidak percaya dan mereka menolak akan Yesus karena mereka itu mengikuti jalan setan jahat. Jadi itu bukan yang ditakdirkan oleh Allah. Penolakan terhadap Yesus bukan ditakdirkan, tapi oleh porsi tanggung jawab daripada manusia. Pemenuhan kehendak tersebut akhirnya tertunda hingga pada saat kedatangan kedua oleh karena mereka telah menolak akan Yesus. Itu porsi tanggung jawab mereka tidak penuhi dan Allah harus menanggung lagi penderitaan bertahan hingga menggantikan orang yang datang kembali sebagai penyelamat di akhir zaman yang sudah ditentukan waktunya. Sejauh manakah Allah membentangkan takdir pada kejadian-kejadian di dalam providensi? Meskipun kehendak Allah untuk mewujudkan tujuan providensi pemulihan adalah mutlak, Allah menakdirkan proses pemenuhannya adalah bersyarat karena tergantung atas porsi tanggung jawab manusia yang hanya sebagian kecil kalau dibandingkan, yaitu seperti 5% dari 100%. 5% saja tanggung jawab manusia yang harus dipenuhi, tapi itu sudah merupakan 100% usahanya. 95% itu sebagaimana tanggung jawab Allah kalau dibandingkan dengan tanggung jawab manusia hanya 5%. Tapi tetap manusia harus memenuhi tanggung jawab yang kecil itu, yang 5% itu. Yang walaupun 5% tapi usaha manusia membutuhkan 100% usaha untuk memenuhi 5% porsi tanggung jawab keseluruhan. Dan ukuran 5% itu biasanya untuk mewujudkan porsi tanggung jawab manusia sangatlah kelihatan kecil kalau dibandingkan dengan porsi tanggung jawab Allah yang 95%. Namun bagi manusia itu sejajar dengan 100% usaha manusia. Untuk membaca beberapa contoh, Allah menakdirkan bahwa kehendaknya hanya untuk dipenuhi melalui Adam dan Hawa apabila mereka menahan diri dari memakan buah dan menyelesaikan tanggung jawab mereka.
Di dalam dispensasi pemulihan melalui Nuh, Allah menakdirkan bahwa kehendaknya dipenuhi hanya setelah Nuh memenuhi porsi tanggung jawabnya, mengusahakan dirinya dengan kesungguhan penuh dalam membangun bahtera selama 120 tahun. Dikatakan gila, dikatakan aneh membuat perahu di atas gunung, orang lain di pinggir laut, ini di atas gunung dicemoohkan. Namun itulah iman yang harus dipenuhi oleh Nuh di saat menerima tanggung jawab untuk membangun bahtera di atas bukit. Di dalam providensi penyelamatan melalui Yesus, Allah menakdirkan bahwa kehendaknya terpenuhi hanya apabila manusia berdosa memenuhi tanggung jawab mereka dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan berserah kepadanya dengan pelayanan yang sepenuhnya. Kalau kita lihat referensi saat tadi Kejadian 2 ayat 17, ada lagi referensi kita boleh lihat Yohanes 3 ayat 16, Markus 5 ayat 54, Markus 5 ayat 54, Yakobus 5 ayat 15, dan Matius 7 ayat 8. Manusia berulang kembali walaupun hanya dengan porsi yang kecil, tetapi manusia masih tidak bisa memenuhi tanggung jawab mereka. Akibat dari itu semua, maka providensi Allah berulang-ulang kali diperpanjang. Ada tertulis di dalam Alkitab, doa dengan keyakinan akan menyembuhkan orang sakit. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat-ayat referensi tadi ya. Ayat-ayat ini memberi kepastian bahwa Allah menakdirkan kehendaknya untuk dipenuhi kalau tanggung jawab manusia dipenuhi. Porsi tanggung jawab manusia itu diperlukan untuk dipenuhi. Kita harus mengenal dari contoh-contoh ini betapa sangat kecil porsi tanggung jawab manusia jika dibandingkan dengan berkat dan anugerah Allah yang merupakan tanggung jawab daripada Allah 95% tadi. Di pihak lain, ketika kita melihat kenyataan bahwa tokoh pilihan di dalam providensi telah berulang kali tidak memenuhi tanggung jawab mereka, kita dapat menghargai betapa teramat sulit bagi mereka agar memenuhi bahkan dalam porsi perbandingan yang sangat kecil ini. Karena membutuhkan usaha manusia yang tidak setengah-setengah, 100% usaha manusia. Nanti kita lanjutkan.